Terpantau padat di ruas jalan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Volume kendaraan meningkat baik yang melintasi jalur alternatif maupun jalur utama. Beberapa titik kepadatan kendaraan nampak di sejumlah ruas jalan seperti di kawasan Pasar Cicurug dan Cibadak. Polres Sukabumi mencatat lebih dari 2.000 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 melintas sejak sore hingga malam. Kepadatan di jalur tengah Pulau Jawa ini disebabkan adanya pasar tumpah. Aparat kepolisian dari Polres Sukabumi bersama tim gabungan diterjunkan untuk mengurai kemacetan khususnya di area pasar tumpah. Rekayasa lalu lintas juga dilakukan untuk mengurai kemacetan. Petugas menerapkan kendaraan dari Sukabumi menuju Cicurug melintas di jalur alternatif, sementara arah sebaliknya akan melalui jalur utama. Suasana di Terminal Purabaya, Surabaya masih dipadati pemudik hingga hari kedua Lebaran, sementara aktivitas pemudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung mulai menurun di hari kedua Lebaran. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Firda Siswoyo di Surabaya, Jawa Timur, dan Rama Safitri langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kita ke Surabaya, Jawa Timur terlebih dahulu. Firda, seperti apa suasana pemudik di Terminal Purabaya? Sumi dan Ralf, hingga sore kemarin di Lebaran hari pertama, ribuan pemudik masih memadati Terminal Bus Purabaya Sidoarjo dengan berbagai tujuan keberangkatan. Dan kebanyakan mayoritas bus keberangkatan mengarah ke Yogyakarta, sekitar 800 unit bus yang keluar mengarah ke Yogyakarta tersebut. Dan juga ada bus yang datang atau masuk ke Terminal Purabaya Sidoarjo didominasi oleh bus yang dari Banyuwangi dengan total masuk sekitar 600 unit bus. Dengan masih banyaknya jumlah pemudik ini, Dinas Perhubungan mengerahkan armada tambahan sebanyak kurang lebih 30 unit, di mana terdiri atas bus antar kota dalam provinsi dan juga antar kota antar provinsi. Dan dari bus AKDP ini didominasi untuk tujuan Tulung Agung sebanyak sekitar 15 unit yang berdasarkan yang kami pantau. Jumlah pemudik ini hingga malam hari terus meningkat, namun tidak melebihi di hari-hari sebelum atau menjelang Lebaran. Dan memang para pemudik ini memilih untuk mudik di Lebaran hari pertama karena setelah mereka melihat kondisi di hari-hari menjelang Lebaran yang sangat padat, sehingga mereka memilih untuk mudik di Lebaran hari pertama ini. Dan jumlah pemudik di Lebaran hari pertama kemarin menurun dibandingkan dengan hari kedua dan hari ke-1 menjelang Lebaran, di mana hari kedua menjelang Lebaran sebanyak 91.000 penumpang, dan di hari pertama menjelang Lebaran sebanyak 69.000 penumpang. Dan sementara ini dan Sumi dan Ralf yang bisa kami sampaikan dari Surabaya, kami akan terus memantau perkembangan arus mudik di Jawa Timur, khususnya di Terminal Bus Purabaya Sidoarjo. Demikian Sumi dan Ralf, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Firda. Kita ke Bakauheni, Lampung, ada Rama di sana. Rama, bagaimana kondisi terbaru arus mudik hari ini di Pelabuhan Bakauheni? Sumi dan juga Laut, memang sejak kemarin dan juga hari ini telah terjadi penurunan penumpang baik dari arah Bakauheni menuju Merak maupun dari arah Merak menuju ke arah Bakauheni. Dan memang ini terjadi terlihat nyata begitu, seperti yang biasa kita lihat terjadi banyak penumpukan atau antrian panjang di pintu-pintu dermaga di Pelabuhan Bakauheni. Namun sejak kemarin dan juga hari ini tidak terlihat lagi baik dari antrian tersebut di Pelabuhan Bakauheni. Dan penurunan ini terjadi sejak kemarin hingga hari ini. Dan menurut data ASDP tadi malam, jumlah total penumpang di Pelabuhan Bakauheni, Lampung sebanyak 15.872 penumpang yang terdiri dari 2.225 pejalan kaki dan 13.647 penumpang yang berada di dalam kendaraan. Jumlah tersebut memang mengalami penurunan jika dibandingkan data satu hari menjelang Lebaran kemarin, yang jumlah total penumpangnya sebanyak 20.824 penumpang. Dan pihak ASDP Cabang Pelabuhan Bakauheni mengatakan bahwa tidak terdapat perubahan jadwal kedatangan atau keberangkatan kapal yang terjadi pada hari Lebaran kemarin dan juga hari ini. Petugas ASDP pun memperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada hari ketiga Lebaran hingga hari ke-6 setelah Lebaran nanti.
pihak ASDP telah mengantisipasi begitu lonjakan penumpang nanti dengan penambahan loket, ruang tunggu bagi penumpang beristirahat, dan juga penambahan unit kapal yang sudah berlaku memang sejak arus mudik kemarin. Penambahan kapal ini sebanyak 4 unit, yaitu dari 24 unit menjadi 28 unit kapal yang bisa digunakan untuk mengantar penumpang dari arah Bakauheni menuju Merak maupun dari Merak menuju Bakauheni. Ya, Ralf, Sumi. Baik, terima kasih Rama Safitri untuk informasinya langsung dari Bakauheni Lampung, dan sebelumnya ada Firda Siswoyo dari Surabaya, Jawa Timur. Suasana penyeberangan dari Merak ke Bakauheni di hari Lebaran mulai berkurang dari sebelumnya. Lonjakan pemudik menurun, namun para pemudik jurusan Pulau Sumatera masih mendominasi aktivitas di Pelabuhan Merak. Petugas Pelabuhan Merak mencatat jumlah pemudik mulai menurun dibanding 3 hari terakhir. Di hari pertama Lebaran, para pemudik mulai memadati pelabuhan seusai sholat Id. Para pemudik menuju Pulau Sumatera masih mendominasi aktivitas penyeberangan. Petugas Pelabuhan Merak menyatakan di hari kedua Lebaran ini jumlah kapal yang beroperasi berkurang. Hanya kapal kecil yang diberangkatkan, sementara kapal besar disiagakan untuk arus balik Lebaran. Bagi sebagian warga di tanah air, mudik mungkin menjadi tradisi wajib. Namun tahukah Anda, ada sebagian warga yang berprofesi sebagai anak buah kapal yang tidak mudik hingga 10 tahun terakhir. Ya, Sunardi, ABK di Pelabuhan Merak memilih tetap bekerja di hari Lebaran agar bisa melayani pemudik. 15 tahun menjadi anak buah kapal, Sunardi telah menganggap biasa Lebaran tidak pulang kampung. Bapak dari 3 anak ini justru berada di antara pemudik yang hendak pulang kampung menggunakan kapal. 10 tahun terakhir, juru mudi kapal penyeberangan Merak Bakauheni ini tak merayakan Idul Fitri bersama keluarga di Cilacap, Jawa Tengah, melainkan mengemban tugas di saat musim mudik Lebaran. Pernah di Cilacap karena dekat rumah, jadi pulang ya. Yang lama kan dulu di Cilacap. Iya. Berarti total nggak pernah pulang ada berapa tahun? 10 tahun lebih? Nggak pulang kita ya 10 tahun. Kalau lagi kangen keluarga, gimana? Iya, kalau Lebaran itu, ya kita ya bertelepon, ngobrol di lewat HP itu. Sunardi tidak pernah mengeluh bekerja di saat Lebaran. Namun Sunardi bangga dapat mengantarkan pemudik dengan selamat. Zaki Hekal, Azizul Hakim, Metro TV. Kami masih akan kembali usai pariwara dengan informasi diantaranya. Pantauan arus mudik dari udara yang menyajikan gambaran menyeluruh terkait titik-titik mana saja yang macet. Tetaplah di Metro Pagi.